wabarakatuh. Salam sehat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program Depok Hari Ini. Depok Hari Ini masih bersama dengan Ketua Kumpulan Orang-Orang Depok, Abang Ahmad Dahlan, yang biasa dipanggil, disapa Baba Dahlan. Mbak, sehat, Mbak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, yang penting sehat sekarang. Amin. Tribuners, kita akan ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol soal Lebaran Depok. Ternyata selain Lebaran di umat Muslim, Hari Raya Idul Fitri, ternyata di Depok juga ada Lebaran. Nah, kita tanya nih sama Baba Dahlan soal sejarah Lebaran Depok. Mbak, nah, bisa dijelasin nih Mbak, Lebaran Depok nih, gimana nih sejarahnya nih? Ya, awalnya ide dari Ketua Koot Kecamatan Sawangan, Iya. Bang Haji Aman, almarhum sudah meninggal tahun 2019 itu. Dia mau gelar Lebaran, dan itu memang akhirnya kita semua terinspirasi. Nah, Lebaran Depok ini kita harus mengangkat tradisi, kebiasaan, adat istiadat, persiapan orang Depok mau Lebaran. Karena panjang mempersiapkan Lebaran orang Depok. Bahkan ada yang 1 tahun sebelum Lebaran itu sudah disiapin orang Depok. Karena Berarti ini budaya ya? Iya, ini budaya. Selamat Mbak, lanjut Mbak. Iya, contoh 1 tahun masih Lebaran nih, masih 1 tahun itu udah nyiapin tuh. Ikan, dia udah mulai memelihara ikan berayak, anak ikan di empang, ya. Terus kebo andil namanya. Nah, 1 tahun itu udah nyiapin, udah ngumpulin duit buat potong tahun depan, buat beli kebo tahun depan. Kebo itu kerbau, Tribuners ya? Depok nggak ada kebo. Nggak ada sampi, ada sampi ya, ada sapi. Jadi memang, nah kerbau ya. Nah, jadi menjelang Hari Raya Idul Fitri, kira-kira seminggu lah. Pertama yang dilakukan orang Depok itu ngubek empang. Ngubek empang? Iya, ngubek empang. Jadi ngubek empang itu ikan yang 1 tahun kemarin dipelihara, itu yang dipersiapkan untuk Lebaran, itu sudah besar ya. Nah, itu kalau empangnya nggak bisa dibedah, dikeringin gitu ya. Kalau sekarang pakai genset, pakai pixel gitu ya. Kalau dulu kan belum ada. Paling ya itu untuk pakai alat gitu ya, diserok ya. Nangkapnya diubek, orang cuma turun di situ diubek, ikannya jadi keluarlah, mabuk lah. Itu bisa ditangkap. Namanya ngubek empang. Itu menjadi tradisi. Nah, di Lebaran Depok, Baba angkat lagi tuh tiap Lebaran Depok. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Dan akhirnya jadi lomba lah. Besok ini tanggal 11 Mei di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, itu pembukaan Lebaran Depok itu ngubek empang. Jadi Lebaran Depok itu perayaan. Iya, perayaan, kita ngangkat, ngelestariin budaya, tradisi, persiapan orang Depok mau nyiapin buat Lebaran gitu. Jadi Lebaran itu memang dari dulu ada, Pak? Ya ada. Lebaran Depok itu? Lebaran Depok belum ada, Lebaran Idul Fitri. Nah, Lebaran Depok ini. Jadi kan Lebaran Idul Fitri sekarang ini udah nggak ada tradisi tuh. Kita bikinnya Lebaran Depok, kita angkat tradisi yang tadi tuh, ngubek empang, terus motong kebo andil, ngedengin baju, pasar penghabisan, gitu. Terus bawain rantangan, atau ada juga dibilang nyorok, gitu. Ada 5 poin ini Lebaran Depok, tiap hari kita bikin kegiatan, gitu. Jadi mungkin gini ya, Pak, ajang silaturahmi warga Depok dalam bentuk Lebaran Depok setelah Lebaran Idul Fitri. Ya, ajang silaturahmi tapi intinya kita ngangkat tadi. Ngangkat kebiasaan, ngangkat budaya, ngangkat tradisi. Orang Depok mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri. Menyambut. Iya, untuk mempersiapkan, menyambut, butuh misalnya lauk, ikan, daging, baju baru. Karena baju baru kan setahun sekali belinya, gitu. Dulu kan Lebaran Depok hal yang ditunggu-tunggu. Karena Lebaran Depok itu, Lebaran Raya Idul Fitri itu yang ditunggu-tunggu. Saat itu
Orang Depok bisa makan daging, makan daging setahun sekali. Makan ikan istilahnya, walaupun nggak sering juga, ya paling utama tuh di Lebaran itu kita bisa makan ikan air tawar, ikan basah ya disebutnya gitu. Ada gurame. Iya, gurame. Jair. Emas, tawes. Ya jair mah kagak dihitung dah. Oh, jair kagak dihitung ya, salah ya. Iya, tawes sama. Tawes sama gurame. Gitu Tribuners. Jadi Lebaran Depok adalah perayaan menyambut Idul Fitri oleh orang Depok, dikumpulkan, dinamakan Lebaran Depok dengan melestarikan budaya-budaya seni yang ada di Kota Depok gitu ya, Pak? Ya. Jadi gitu Tribuners Lebaran Depok ya sejarahnya. Nah, Lebaran Depok isinya apa aja, Pak? Selain tadi ngubek empang. Iya, jadi rangkaian gini. Iya. Besok nih 1 minggu di Lebaran Depok, permintaan Pak Wali Kota lah. Iya. Pertama besok hari Minggu tanggal 11 ngubek empang bilang tadi di Pengasinan. Nanti itu semua warga Depok ada perwakilan ngubek empang. Kalau nggak salah kemarin ikannya udah ada 1,1 ton. Ini wartawan kalau mau ngubek besok silakan. Gitu. Nah kedua hari Seninnya nih di sini nih di Rumah Budaya nyuci perabotan. Perabotan gini mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri. Dulu kan masaknya pakai kayu. Tuh dangdang, kuali gitu ya, pada cemong. Ya, nah mau Lebaran itu atau biasanya juga mau puasa sih ya. Mau Lebaran juga dicuci. Nah, ada tempayan, ada kendi, ini kayak kendi. Semuanya dicuci harus bersih. Dalam rangka mempersiapkan Hari Raya Idul Fitri, perabotannya pun harus bersih. Rumahnya juga dikapur, ya. Rumahnya kalau sekarang dicat ya, dulu pakai kapur. Dulu pakai kapur ya? Pakai kapur dulu mah gitu. Kuasa juga dari alang-alang. Diikat, digecek, masih inget. Mungkin kalau orang Tanjung Barat juga sama dulu gitu ya. Jadi rumahnya udah dikapur. Nah, itu mempersiapkan. Nah, kedua, hari ketiga itu bikin kue. Buat Lebaran itu harus di samping ada lauk, ya, ikan, ya, perabotannya perabotan dapur ya, harus bersih, dicuci semua. Kalau kata orang Depok mah digesah. Iya. Pakai hak gesah. Digesah. Ya. Nah, terus hari ketiga itu motong kebo andil. Motong kebo andil gini. Zaman dulu belum ada yang jualan daging. Mahal kali ya? Belum ada yang jualan. Belum ada ya? Belum ada, baru sekarang ini. Di bawah tahun 70-an itu nggak ada tukang daging. Pasar juga susah. Pasar mana ada di Depok tuh yang sekarang Transmart itu pasar Depok lama tuh. Nah, sekarang pindah ke Pasar Kemiri itu pasar. Nah, kebo itu dibeli, bilang tadi, dipersiapkan 1 tahun sebelumnya. Karena pada ngumpulin duit tuh. Ya namanya andil, patungan, belinya bareng-bareng. Misalnya 20 orang, beli kebonya 20 juta. Satu orang 1 juta, ngumpulin selama 1 tahun. Buat nyiapin daging buat Lebaran. Jadi panjang nyiapin Lebaran. Nah, terus nyedengin baju. Dulu anaknya itu kalau mau dibeliin baju kagak diajak karena pasar kan jauh, jalan kaki. Bapak kita nih gitu ya, itu ke pasar itu biasanya bawa dagangan, ya bawa sayuran, bawa buah-buahan, jualan gitu ya di pasar dijual. Pulang itu anaknya dibeliin baju. Nah, ngukurnya di sini nih, dari sini nih di pundak nih pakai tali. Bapaknya pada buat tali. Nah kadang-kadang dilebihin talinya nih pundaknya, jadi gede bajunya, nyedengin baju. Nah pulang tuh disedengin tuh baju. Kadang-kadang kegedean, jadi pada kombro. Kombro tuh apaan tuh kombro? Jadi baju kombro tuh baju kedodoran. Karena kegedean, baju kegedean. Kalau kita bahasa sekarang kombo kegedean, gede kombo. Kombro itu kegedean. Jadi pada lucu gitu ya. Jadi tangan baju pendek biasa segini, ini segini nih gitu. Karena beli baju setahun sekali. Biar tahun depan juga masih bisa kepake. Karena anak cepet gede gitu ya. Bab kalau nanti nggak gedein, baru 3-4 bulan baju masih bagus, kekecilan, namanya kadir. Kalau baju kekecilan tuh kadir. Bukan pelawak ya. Jadi kalau pakai baju kekecilan jepet gitu. Namanya kadir. Kalau baju kegedean kombro, itu bahasa Depok. Ketat. Ya, baju ketat gitu, nyepet itu kadir banget pakai baju gitu.
Jadi baru tahu ya. Baru tahu. Kali ya. Nah, itu diukur, belinya digedein tuh. Biar bisa kepake. Karena beliin baju itu setahun sekali. Iya. Dulu biasa bawa dibeliin baju baju sepe, ya, yang tebal itu jadi kuat. Apa tuh baju sepe? Waduh, bisa. Ya, bajunya warnanya coklat, bisa dipakai pegawai negeri itu zaman dulu. Oh, baju seragam. Iya, tapi memang bajunya modelnya yang tebal-tebal baju sepe. Iya. Dulu kan baju cuma nggak banyak pilihan, ada sepe, ada tetoron gitu ya, ada berkulit, ya. Tetoron ini ya, yang itu ya. Kalau sekarang baju tipis yang tipis-tipis itu bahannya licin itu tetoron itu namanya. Oh, terus ada lagi kegiatannya, Mbak? Ya, nah terus bikin kue. Ya, kue-kue buat persiapan Lebaran. Ya, kalau sekarang kan udah banyak nih yang bikin. Beli di mana beda ada nih kue Lebaran. Gitu ya, udah nggak capek-capek. Nah dulu mah nggak ada yang jual kue, itu dibeli tuh, beli kue, bikin kue. Termasuk dodol Depok kali ya? Dodol. Nah dodol ini kue status sebetulnya. Oh gitu. Jadi orang kaya aja yang bisa dodol. Yang bisa beli dodol atau bikin dodol? Oh yang bikin. Dulu nggak ada yang jual. Oh gitu. Jadi dulu kalau yang bisa dodol lu orang kaya. Iya. Orang yang miskin itu nggak bisa dodol, nggak mampu, nggak sanggup, karena mahal kue dodol itu. Bikin aja bisa 8 jam kan. Belum bahan-bahannya. Jadi hanya menjadi kue status zaman dulu. Jadi yang dodol itu mau Lebaran ya orang kaya aja. Bahkan sampai gengsinya mempertahankan status udah dibilang orang kaya, sampai jual tanah untuk bikin dodol. Oh gitu, dunia kayak ngulain anak ya, jual tanah. Sampai bikin dodol orang Depok jual tanah dulu, ada yang jual tanah. Karena tanahnya mengabrak-ngabrak lebar. Sekarang udah pada makmur, tinggal rumah sama sumur. Bisa aja Bapak. Jadi dulu mah orang Depok, ya nih, sekolah dijualin tanah, punya motor dijualin tanah, kawinin jualin tanah, terus bikinin rumah jualin tanah, 4 kali satu anak jualin tanah. Berarti tanahnya banyak banget ya? Ya kalau memang anak 9 kali 4, habis tuh tanah. Berarti orang dulu mah orang kaya banyak tanahnya ya? Iya, tapi jual juga murah tanahnya. Nah, terus ada giat lagi. Terakhir apa kira-kira? Itu terakhir pasar penghabisan. Pasar penghabisan. Bukan terakhir, masih karena. Nah, besok mau Lebaran. Besok mau Hari Raya Idul Fitri. Hari ini pasar terakhir buka. Oke. Kenapa? Karena pedagangnya masih orang kampung Depok. Besok kan pada Lebaran, pasar tutup. Makanya dipanggil pasar penghabisan. Pasar terakhir, hari terakhir. Itu Bapak masih ingat, kalau pasar penghabisan kita belum dibeliin baju, nangis Bapak. Udah nggak ada harapan untuk pakai baju baru Lebaran. Pada tutup soalnya. Tutup pasarnya. Sekarang pasar jam berapa buka? Subuh kita beli baju masih ada sekarang. Itu nangis tuh. Nangis aja gegoseran, nggak punya baju baru. Tuh, nggak punya baju baru, nggak punya celana baru, nggak punya sendal lili, belum sendal lili. Nah, itu pasar penghabisan. Di situ terakhir harus beli semua tuh. Besok 3-4 hari itu pasar tutup. Karena ngerayain Lebaran ya. Itu dibilang pasar penghabisan. Nah, besok ada tuh bikin pasar penghabisan. Jadi bikin pasar dalam bentuk zaman dulu bangunannya. Pakai atap. Di sana di alun-alun. Alun Depok. Iya, alun Depok. Barang dagangannya kayak dulu juga? Enggak, barang dagangnya ada batu cincin, ada jualan makanan Betawi. Ada, enggak kayak zaman dulu. Baru jualan pangsi. Dampak dari Lebaran Depok ini apa, Pak? Terakhir dulu ya, biar Nah, terakhir itu hari Sabtu itu Lebaran Depok intinya. Lebaran Depok intinya. Itu nyorok bawa rantang. Nyorok bawa rantang ya. Dulu kan yang tadi ikan, daging itu dimasak buat nganterin tuh ke rumah orang tua, saudara tua. Isinya tuh rantang ya. Nah, kita tahu nih punya mantu 5 nih. Tahu masakan mantu si A, si B, si C. Kita tahu makan masakannya. Yang paling enak dia nih masakannya nih gitu. Atau saudara kita nih enak, tahu gitu ya.
Nah kalau sekarang Baba udah kena sakit gula, dibawain biskuit sama sirup sama mantu. Tambah dah. Iya. Lu kata nambahin Baba apa penyakit gitu. Ya nggak mau. Nah ini kan tradisi nih, walaupun tidak dilaksanakan, ini harus diulang nih. Iya. Harus dirayain nih, harus dikembaliin. Nah besok biasanya itu ribuan. Iya. Karena dari 11 kecamatan, 63 kelurahan itu wajib pada bawa rantang tuh. Oh. Ribuan orang pawai gitu ya, jalan bawa rantang tuh. Ya, nanti rantangnya itu isinya nih pada makan kalau di Lebaran Depok bukan buat ke orang. Dia datang ke situ, pada makan nasi itu di alun-alun semua. Makan rantangnya. Jadi ngumpul tuh dari 11 kecamatan. 63 kelurahan. 63 kelurahan ke alun-alun. Ngumpul di situ pada makan, pada madang. Pecah rekor dong nih, Bang. Iya. Aduh. Nah, itu bisa ribuan tuh pada bawa rantang, ribuan orang. Biar ngeringanin panitia nggak ngasih makan. Nah, itu hari puncaknya tuh. Tapi juga dari mulai hari Rabu ya, udah masuk ke alun-alun tuh Rabu besok tanggal 14, 15, 16, 17 itu sudah ada karena berkaitan dengan Pekan Budaya. Pekan Budaya. Semua kesenian Betawi, kesenian dari luar Betawi gitu ya. Itu tampil semua. Ada tampilan, ada dangdut juga, ada gambang kromong, ada tari-tarian dari daerah-daerah. Baba dengar besok juga Bali mau kirim ogo-ogo. Terus dari saudara-saudara ke Cina mau bawa barongsai. Silakan aja karena itu bagian dari kegembiraan kita di Lebaran Depok dan kaitan Pekan Budaya. Nah, dampaknya apa nih, Mbak, dari Lebaran Depok nih? Dampaknya tadi, masyarakat Depok mengenal lagi budaya, tradisi, adat istiadat orang Depok. Nah, terus banyak yang bisa diuntungkan, terutama UMKM. UMKM, iya benar UMKM ya, banyak ya. Boleh nanya sama ketua UMKM, nanti Bapak panggil juga. Itu ada yang cerita ke Baba, Lebaran Depok pertama tahun 2019. Mbak, saya baru jualan soto, Mbak. Sehari ini dapat 17 juta. Masya Allah, 17 juta sehari. Tukang kopi yang diseduh itu dapat 7 juta. Tukang kopi aja? Tukang kopi. Karena ini dampak untuk UMKM luar biasa, karena puluhan ribu. Waktu di Bojongsari kita gelar, itu 4 hari, dari jumlah karcis yang parkirnya yang terdata. Ada 40.000 karcis kali 2, udah berapa? 2.000. Kali 2 orang. Oh, 2 orang. Bukan duit dah. Kepala 2 orang. 40.000 kali 2 kan 80.000. Belum yang pakai mobil yang jalan, ratusan ribu orang yang datang. Jadi semua jualan itu UMKM dampaknya luar biasa. Jadi cerita data dari UMKM, berapa uang yang beredar. Terus pelaku-pelaku seni, terus juga teman-teman yang punya IO yang punya tenda, yang punya ini, banyak lah bisa menghidupkan, menggerakkan ekonomi gitu ya. Jadi Lebaran Depok ini mungkin miliaran duit yang beredar. Kemarin Bapak juga nyampein Lebaran Depok ini kan sekarang masih mengikuti bulan Hijriah, 30 hari minimal setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, ini udah kelewat. Nah, kan geser terus tuh, bisa nanti di Januari Baba pengen berembuk apakah masih ngikutin Hijriah ataukah bulan Masehi gitu ya. Bulan Masehi. Kalau bulan Masehi kita tetapkan nggak bergeser, tapi kalau bulan Hijriah kita kan mengambil sawalannya nih, masih bulan Sawal, suasana Lebaran gitu ya. Sekaligus juga mungkin hiburan gratis buat orang Depok masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Jadi Lebaran Depok dampaknya itu luar biasa untuk perputaran ekonomi di Kota Depok. Ya, Pak ya? Jadi dari hulu ke hilir. Dulu ke hilir, kalau kata pepatah sekali dayung 30 20 terlampaui, ya gitu ya. Jadi banyak dampaknya. Generasi penerus tahu sejarah Depok, kesenian Depok, perekonomian Depok juga naik. Tadi ada yang 17 juta sehari, tukang kopi 7 juta sehari. Tribuners, jangan kemana-mana, nanti kita ngomongin soal Depok yang lebih detail sama Baba Dahlan.